Akui dua anggotanya tewas ditembak TNI Polri di Puncak, Papua. KKB mereka pembela kebenaran. Melansir dari era.id, kelompok kriminal bersenjata KKB mengakui dua anggotanya tewas ditembak pasukan TNI Polri pada Jumat. Juru bicara KKB, Sebisambom, mengatakan penembakan tersebut terjadi pada Jumat sore di Jalan Towenggi, Kabupaten Puncak, Papua. Di tengah acara itu telah terjadi penembakan oleh pasukan teroris yaitu TNI dan Polri terhadap anggota TPNPB, jelas Sebi kepada Era melalui pesan singkat pada Jumat. Dalam hal ini kami perlu sampaikan kepada rakyat bangsa Papua dan kepada masyarakat internasional dan nasional Indonesia bahwa mereka adalah pasukan pembela kebenaran yang mana telah dan sedang berjuang untuk membebaskan rakyat bangsa Papua dari kejahatan pemerintah Indonesia melalui pasukan teroris yaitu TNI dan Polri, tambah Sebisambom. Sebelumnya, satu anggota kelompok kriminal bersenjata KKB MD dalam kontak senjata yang terjadi di sekitar lapangan Trikora, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Di sekitar lapangan Trikora, yang mana dalam lapangan tersebut sedang dilaksanakan kegiatan acara bakar batu. Kasatgas Humas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB Androris Mudib terlibat dalam 5 aksi kekerasan di antaranya. Pada tanggal 8 April 2001 terlibat dalam aksi pembakaran 3 sekolah yakni SD, SMP, dan SMA di wilayah Kampung Julukoma, Distrik Bega, Kabupaten Puncak. Pada tanggal 4 Juni 2021 terlibat aksi pembunuhan keji di Kampung Niporolome, Kabupaten Puncak yang mengakibatkan 5 warga MD, di antaranya Kepala Kampung Niporolome, Patianus Kogoya, Patena Murib, perempuan, dan Julius Kogoya. Pada tanggal 1 Maret 2022 terlibat dalam pembantaian karyawan dan warga sipil yang berada di Lapa Timur Telematika PTT, Distrik Boiga, Kabupaten Puncak yang mengakibatkan 8 MD. Pada tanggal 22 April 2022 terlibat dalam pembakaran kantor dan aset perusahaan PT Marta Tunggal Teknik MTT yang berada di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, kata Kasatgas Humas. Kasatgas Humas menambahkan, berdasarkan keterangan personel yang berada di lokasi kejadian, personel telah memastikan kematian anggota kelompok kriminal bersenjata KKB tersebut dari hasil laporan warga. Akan tetapi, jenazah anggota kelompok kriminal bersenjata KKB tersebut sudah dibawa oleh rekan-rekannya setelah kontak senjata selesai dan sudah mereka bakar pada Jumat malam Sabtu, tutur Kasatgas Humas. Pada Minggu pagi, tanggal 29 Mei 2022, warga menemukan sosok mayat Yakinus Lambeni di sekitar TKP kontak tembak di posisi KKB. Untuk keterlibatan pemuda tersebut dengan kelompok kriminal bersenjata KKB masih kami dalami. Pada hari Minggu pukul 10.42 WIT, jenazah pemuda tersebut sudah disemayamkan oleh pihak keluarga dengan cara adat, yakni dibakar, kata Kasatgas Humas. Untuk diketahui, situasi saat ini di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak terpantau aman dan kondusif, serta masyarakat masih melakukan aktivitas normal seperti biasa. KKB Papua kembali tebar teror, bakar truk PT Putra Dewa Peniai. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menebar teror dengan membakar satu unit truk milik PT Putra Dewa Peniai di Distrik Bigiba, Kabupaten Peniai, Papua,
Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 00.200 waktu Indonesia Timur. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal membenarkan peristiwa pembakaran truk yang digunakan untuk proyek pembangunan Puskesmas Bidipa tersebut. Saksi melihat sekelompok KKB yang mendatangi proyek Puskesmas Bibida langsung melakukan pembakaran terhadap satu unit truk yang diketahui milik PT Putra Dewa Peniai, kata Kombes Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan pers yang diterima tribunpapua.com Sabtu 20 Agustus 2022. Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal melanjutkan, akibat dari pembakaran itu, satu unit truk yang terparkir di depan pagar pintu masuk puskesmas terbakar hingga hangus. Pihak Polres Peniai telah melakukan pemanggilan terhadap kepala kampung, beberapa saksi, dan juga pengawas perusahaan yang menangani proyek Puskesmas Bibida, imbuhnya. Untungnya, Kabid Humas Polda Papua mengungkapkan tak ada korban jiwa dalam insiden pembakaran satu unit truk tersebut. Sementara ini, Kombes Ahmad Mustafa Kamal menduga aksi ini dilakukan oleh KKB pimpinan Stefanus Kobogau dan Ayun Weker. Keduanya merupakan anggota KKB Komando Daerah Pertahanan Kodam 8 Kemabu, Kabupaten Intan Jaya. Untuk motif pembakaran tersebut diketahui bahwa adanya pembicaraan antara pihak perusahaan dengan kelompok tersebut yang membahas tentang uang keamanan terrealisasi hingga saat ini, pungkasnya. Hey, Anturima!